Selamat datang di channel Awesome Studio. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar negara terkaya di dunia? Negara kaya identik dengan negara besar, tetapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil, salah satunya di Asia Tenggara. Nah, bicara tentang Asia Tenggara dari 11 negara di ASEAN, kira-kira negara mana yang paling kaya dan berada di posisi keberapakah Indonesia? Inilah urutan negara terkaya di Asia Tenggara, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. 11. Myanmar. Berita tentang kudeta presiden di Myanmar tentu tidak luput dari media baru-baru ini. Namun yang menjadi sorotan lebih adalah keadaan ekonomi Myanmar yang justru sedang dalam kondisi terpuruk. Dilansir dari laporan Bank Dunia yang menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar dari angka 7,1% di tahun 2020 dan turun ke angka 6,8% pada tahun 2021 tentu membuat kondisi negara ini tidak aman. Myanmar memang dikenal sebagai negara miskin dengan pendapatan per kapita yang hanya sekitar 1.390 US dollar per tahunnya. 10. Kamboja. Di posisi 10 ada Kamboja. Berbicara soal kemiskinan, sebenarnya ini adalah hal sensitif bagi masyarakat Kamboja sendiri. Namun, fakta mengatakan bahwa negara ini masih berada di batas bawah. Perang saudara dan carut-marutnya keadaan di sana menambah parah situasinya. Anak-anak banyak yang terkena malnutrisi, anak sekolah pun banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja. Sedikit di atas Myanmar, rata-rata pendapatan per kapita di sana hanya mencapai 1.400 USD saja. Sembilan, Timor Leste. Meskipun tergolong negara baru, Timor Leste tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Tenggara. Namun tetap saja memprihatinkan karena Timor Leste merupakan salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Separuh dari masyarakat Timor Leste masih berada di batas kemiskinan. Parahnya, mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergizi untuk makanan sehari-hari. Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas 1.890 US dollar per tahunnya. 8. Vietnam. Di peringkat 8 ada negara Vietnam. Meski pertumbuhan ekonomi di sana kian membaik, ternyata belum cukup menjadikan Vietnam dalam posisi aman. Pendapatan per kapitanya masih berada di angka 2.540 USD per tahunnya. Tapi ada hal-hal yang perlu ditiru dari Vietnam. Mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya dari berbagai sektor. Fokus utamanya adalah penjualan produk-produk luar negeri. Dengan hal itu, Vietnam bisa menurunkan angka kemiskinan hampir 2% pada tahun 2010 hingga 2016. 7. Laos. Selain Vietnam, Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik. Bahkan, Indonesia kalah dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan. Namun masih dengan fakta bahwa Laos masih belum cukup untuk mengungguli Indonesia. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Laos masih berada di bawah Indonesia dengan angka 2.570 US dollar per tahunnya. Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam. Apapun yang dilakukan pemerintah Laos untuk pertumbuhan ekonominya, tentu saja patut Indonesia tiru. 6. Filipina.
Sempat menguat di tahun 2019, ekonomi Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit semenjak pandemi yang melanda seluruh dunia. Sebagian besar kemiskinan di sana diakibatkan oleh kurangnya pekerjaan di pedesaan. Letak geografis Filipina pun kerap dihindari oleh para pengusaha karena dianggap terpencil. Pendapatan per kapitanya mencapai 3.850 US dollar per tahunnya, yang menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN. 5. Indonesia. Akhirnya, nama Indonesia muncul di deretan top 5. Namun, hal itu tentu bukanlah suatu prestasi yang membanggakan. Mengingat kekayaan alam Indonesia sangat-sangat melimpah. Namun pendapatan per kapitanya masih di angka 4.050 US dollar per tahunnya. Hal ini tentu menjadikan PR besar bagi pemerintah. Janji pertumbuhan ekonomi nampaknya hanya bisa menjadi buayan setelah Indonesia sangat terdampak oleh pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan daya beli ambles merupakan salah satu dari kian terpuruknya Indonesia menghadapi krisis. Empat, Thailand. Di atas Indonesia, berdasarkan pendapatan per kapitanya, Thailand menduduki posisi keempat. Besar pendapatan per kapitanya mencapai 7.260 US dollar per tahunnya. Dari awal krisis yang terjadi tahun 1998 silam, Thailand merupakan salah satu negara yang tumbuh ekonominya sangatlah baik. Namun di tahun 2021 ini, Thailand juga terdampak dan terancam krisis. Pemerintah mulai membuka diskotik, klub-klub, dan juga beberapa wisata yang merupakan daya tarik utama wisatawan datang ke negara Gajah Putih ini. Tiga, Malaysia. Pertumbuhan ekonomi pasca krisis memang menunjukkan baiknya ekonomi di masa sekarang. Malaysia lah salah satunya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia saat itu adalah salah satu yang sangat maju se-Asia Tenggara. Sampai sekarang pendapatan per kapita Malaysia jauh di atas Indonesia. Mereka berada di angka 11.200 US dollar per tahunnya. Sektor yang paling mempengaruhi ekonomi Malaysia berada di bidang agrikultur. Kemudahan ekspor yang mereka jalankan pun cukup banyak mempengaruhi tumbuh ekonomi mereka. Jadi, kapan ya Indonesia bisa menyusul? Dua, Brunei Darussalam. Meski tidak terlalu nampak di peta, dua negara di posisi teratas ini sangatlah luar biasa. Brunei berhasil menduduki peringkat kedua dengan pendapatan per kapita mencapai 32.230 US dollar per tahunnya. Tentu saja angka tersebut tidak bisa dibandingkan dengan negara kita ya. Brunei punya minyak dan gas yang bisa diekspor sebagai pendorong utama ekonomi mereka. Minusnya, fluktuasi sektor utama mereka menjadikan rentannya kekuatan ekonomi Brunei di masa mendatang. 1. Singapura. Negara yang menjadi negara terkaya se-Asia Tenggara justru ialah negara kecil yang terhimpit oleh negara-negara besar lainnya. Singapura mempunyai kemajuan pengelolaan ekonomi yang sangat maju dibandingkan dengan negara tetangga termasuk Indonesia. Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar yakni mencapai 59.950 US dollar per tahunnya, Singapura juga sangat transparan soal ekonomi mereka. Korupsi di sana pun sangatlah kecil, sehingga semua dana tepat pada tempatnya. Masyarakat Singapura sangat pro bisnis, jadi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sendiri. Jadi tahu kan sekarang apa saja yang harus diperbaiki di Indonesia? Nah itulah peringkat negara-negara terkaya se-Asia Tenggara.
Itu saja video kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome!